Soal reklamasi Ancol, Anies dituding tiru Erdogan. Sejak ketahuan ada wacana membangun Museum Nabi dan masjid di atas lahan reklamasi Ancol, muncul berbagai kecurigaan dan dugaan bahwa Anies akan menggunakan tameng agama untuk melindungi diri dari kritikan sekaligus agar masyarakat dapat menerima. Secara kita tahu, Anies pun menang pilkada dikarenakan ada faktor sentimen SARA di mana lawannya saat itu adalah Ahok. Masyarakat diingatkan agar memilih pemimpin yang seiman, bahkan diancam dengan berbagai cara yang tidak etis, misalnya jenazah tidak akan disalatkan. Agama diseret, surga diobral dengan mudah. Jadi wajar dan tidak heran kalau agama menjadi alat ampuh untuk mempengaruhi dan memancing emosi masyarakat. Politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahayan menilai Anies meniru gaya Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dengan memanfaatkan isu agama terkait reklamasi di kawasan Ancol. Anies dan Erdogan memiliki kemiripan ingin membentengi diri melawan pihak-pihak yang mengkritiknya. Anies membawa-bawa isu agama, yaitu membangun museum sejarah Nabi dan masjid apung di atas lahan reklamasi. Sedangkan Erdogan membuat Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Dia itu kan sedang bermasalah dengan Eropa. Dia ingin membentengi dirinya dengan dukungan masyarakatnya, maka diperalatlah agama. Nah, Anies mau meniru ini saya lihat. Jangan, tidak boleh. Kita ini kelompok masyarakat yang heterogen, kata Ferdinand. Selain itu, Hutahayan juga menyebut Anies membodohi warganya sendiri karena reklamasi tidak seharusnya dibentuk dari hasil pengerukan sungai. Jangan dia pikir semua orang Jakarta ini bodoh. Kita ini orang-orang cerdas. Jakarta ini penduduknya cerdas. Jangan dibodoh-bodohi oleh Anies. Dari mana jalan teorinya tanah urukan seperti itu bisa menjadi tanah reklamasi? Dari situ pun Anies sudah tidak ilmiah, kata Ferdinand. Namanya reklamasi itu tidak bisa dilakukan dengan urukan tanah lumpur seperti itu. Reklamasi itu harus dengan pasir, ada kandungan-kandungan batu koralnya. Kalau saya katakan ini pembohongan, kata dia. Dia menyayangkan Anies yang notabene menyandang gelar doktor mengatakan hal yang tidak ilmiah. Sejak kapan Anies ngomongnya logis dan ilmiah? Satu contoh yang pernah terjadi, air harus dialirkan ke dalam tanah, bukan dialirkan ke laut karena melawan hukum alam. Saat mengizinkan reklamasi Ancol, malah bahas soal reklamasi era sebelumnya yang dituding menghambat aliran air ke laut. Sekelas doktor ngomongnya sembarangan kayak gitu. Apa gak malu tuh? Oh ya, dia sih tak tahu malu. Muka tebal, bisa-bisanya memutarbalikkan kata demi mencapai melakukan apapun. Para pendukung Anies ini pun, maaf ya, agak bodoh dan tidak heran juga kalau dibodohi mentah-mentah. Cocoklah antara gubernur dan pendukungnya. Yang penting kan seiman, dapat sertifikat surga. Mau dibangun tempat ibadah apung lagi. Gimana gak klepek-klepek? Kalau soal bangun rumah ibadah, tidak perlu harus di lahan reklamasi. Bangun di tempat lain juga bisa. Pembangunan rumah ibadah hanya memakan lahan yang sedikit dibandingkan lahan keseluruhan. Tapi efektif membuat pengkritik dan penolak reklamasi diam. Tanah hasil kerukan sejak 2009 aja cuma 20 hektar, sisanya mau perluas lahan sampai 155 hektar gimana? Mau keruk sungai mana lagi? Atau pakai tanah hasil eksploitasi di planet Mars? Pendukungnya kok gak cerdas sih memikirkan hal seperti ini? Masa sih gara-gara dibuai dengan agama langsung hilang logika gini? Aneh plus lucu dan bikin bingung. Tapi meskipun begitu, reklamasi ini akan terus jalan apapun ceritanya. Pendukung mau nyesal pun, Anies tidak akan peduli. Pengkritik mau sepedas apapun, Anies pasti bakal tutup telinga. Kecuali ada demo besar-besaran dengan pengerahan massa mencapai ratusan ribu. Tapi ini tidak mungkin, kan? Yang bisa melakukan ini hanyalah gerombolan sebelah yang kebanyakan tidak punya kerjaan, cuma bikin rusuh doang, dengan logistik yang mencukupi dari sponsor yang berkepentingan. Selain faktor di atas terpenuhi, sudahlah. Relakan saja. Kita mah masa bodoh. Dari dulu juga udah sadar hal seperti ini akan terjadi. Pendukungnya aja yang mudah tertipu. Mereka mau gimana ya terserah mereka. Anies mau gimana ya tetap terserah dia. Tak ada yang bisa dilakukan terkait ini. Bagaimana menurut Anda?